Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman dari Sejarah Teori Arsitektur 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai arsitektur Renaissance dan juga neoklasik. Sebelumnya, saya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Primariskia, saya sendiri. Selanjutnya ada Pramudia Krisnanta, dan ada Alia Lailatul. Untuk materi pertama, untuk poin pembahasan yang akan kami bahas itu ada dua, yaitu arsitektur Renaissance. Dengan poin sejarah dan perkembangan, tokoh, iptek sosial budaya dan ekonomi, konsep pemikiran dan desain, tata ruang dan stilistika, struktur dan konstruksi, dan analisis bangunan. Selanjutnya untuk arsitektur neoklasik, ada poin pertama yaitu sejarah dan perkembangan, tokoh neoklasik, iptek budaya dan ekonomi, konsep desain, tata ruang dan stilistika, struktur dan konstruksi, serta analisis bangunan. Oke, untuk materi yang pertama yaitu arsitektur Renaissance. Kita masuk ke sejarah dan perkembangannya. Jadi, arsitektur Renaissance ini berasal dari Florence, Italia, yang muncul pada awal abad ke-15 dan menyebar ke semenanjung Italia. Nah, pada akhir abad 16 ini, gaya arsitektur Renaissance menyebar hampir ke seluruh Eropa, menggantikan gaya gotik secara bertahap. Selanjutnya, arsitektur Renaissance ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode Early Renaissance atau masa awal Renaissance, dan yang kedua adalah periode High Renaissance atau masa akhir arsitektur Renaissance. Selanjutnya ada beberapa tokoh arsitektur Renaissance, di mana empat tokoh ini adalah empat tokoh yang paling berpengaruh, yaitu ada Filippo Brunelleschi, Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, dan Donato Bramante. Nah, keempat tokoh arsitektur Renaissance ini berasal dari Italia. Selanjutnya, iptek sosial budaya dan ekonomi. Untuk ilmu pengetahuan, masa Renaissance ini hadir sebagai cahaya di kegelapan teori gereja. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu kala, teori gereja ini sangat sempit dan konsep desainnya tidak berkembang. Selanjutnya ada dua sumber arsitektur Renaissance. Yang pertama ini ada reruntuhan bangunan klasik kuno Italia, dan yang kedua itu ada kajian di arsitektura oleh arsitek Romawi yang terkenal, yaitu Vitruvius. Selanjutnya digunakan juga perhitungan linear dalam menentukan elemen dasar arsitektur Renaissance yang digunakan oleh Filippo Brunelleschi. Selanjutnya untuk sosial, seperti sebelumnya, arsitektur Renaissance ini hadir sebagai cahaya di teori gereja yang saat itu tidak berkembang. Nah, cahaya tersebut adalah konsep individualisme dan humanisme yang sejalan dengan kebebasan manusia berekspresi dalam bidang seni. Nah, pada saat itu juga diadakan kompetisi arsitektur di daerah Florence, di mana kompetisi ini istilahnya sebagai pembuka dari arsitektur Renaissance itu sendiri. Selanjutnya, untuk budaya, di sini arsitektur Renaissance ini mencerminkan kelahiran kembali budaya klasik bentuk Romawi kuno. Jadi arsitektur Renaissance ini merupakan transisi dari arsitektur gotik. Lalu selama era Renaissance, gereja yang dianggap ideal adalah gereja yang didesain terpusat dan lingkaran, di mana lingkaran ini dianggap sebagai bentuk yang paling sempurna karena bentuknya ini tidak memiliki sudut. Selanjutnya, konsep humanisme yang muncul pada era Renaissance ini memunculkan pandangan bahwa semua orang itu adalah sama dan secara bebas dapat menentukan kebenaran atas dirinya, di mana di sini mengartikan bahwa konsep ini itu tidak mengikat manusia dalam berkarya, atau manusia di saat itu bebas untuk memberikan pendapat dan kebenaran. Selanjutnya untuk ekonomi, arus ekonomi di masa Renaissance ini berorientasi kepada seniman-seniman di mana karya mereka terkenal dengan gaya humanisme. Selanjutnya, para seniman di sini tuh mendominasi golongan yang menengah ke atas, tapi tidak menguasai atau menjadi haus akan keuntungan. Jadi seniman-seniman pada era Renaissance ini fokus dalam berkarya, tetapi tidak
memikirkan keuntungan atau ekonomi atau keuangan yang mereka miliki pada saat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Ica. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pemikiran dan desain, yang mana tadi udah sempat dibahas sedikit oleh Ica mengenai konsep humanisme. Nah, humanisme sendiri itu lahir dari kegelapan teori gereja, yang tadi udah disebutkan juga. Jadi karena ada teori gereja yang gelap, atau bisa dibilang manusia saat itu pemikirannya terkotaki oleh teori-teori penganut gereja. Kemudian para pemikir Renaissance menganggap atau mencetuskan konsep alam dan manusia, di mana manusia sendiri di sini itu secara bebas, tetapi masih dengan akal rasionalnya itu mengelola alamnya sebagai tempat tinggalnya. Nah, karena konsep tadi, akhirnya muncullah konsep atau paham humanisme. Di sini, humanisme ini yang akhirnya nanti menimbulkan kebebasan manusia dalam berekspresi dalam bidang seni. Salah satunya seni arsitektur. Nah, dalam paham humanisme sendiri, kemudian akan melahirkan paham rasionalisme, di mana akal kebenaran atau pikiran itu menjadi fokus utama, atau bisa dibilang apa ya, pemikiran manusia itu dijunjung tinggi, seperti itu. Kemudian paham-paham tadi akhirnya melahirkan konsep keharmonisan. Keharmonisan sendiri dibawa oleh pencetus gambar perspektif yang bernama Filippo Brunelleschi, yang menunjukkan gaya desainnya cenderung kesimetrisan, proporsional, penerapan elemen busur yang kemudian menjadi ciri khas desain arsitektur Renaissance. Nah, desain arsitektur Renaissance sendiri itu berpacu, bisa dibilang mengacu pada Golden Ratio yang sudah banyak dikenal saat ini ya. Next. Nah, dari desain tadi kita selanjutnya membahas mengenai tata ruang dan stilistika. Di gambar yang sebelah kiri itu bisa kita lihat adanya konsep simetris secara vertikal dan horizontal di denahnya maupun di potongannya. Kemudian di denah bisa kita lihat adanya central room luas, yang mana di sana itu nggak ada kolom. Jadi dinding-dindingnya itu harus tebal untuk menopang langit-langit di atasnya. Kemudian ada stilistika. Di sini stilistika yang dapat kita lihat adanya penggunaan warna monokromatis, karena para pemikir desain arsitektur menganggap warna-warna monokromatis ini dapat menunjang kemewahan dari suatu desain. Terus ada elemen dekoratif berupa ukiran, relief, dan tulisan. Di sini sosok-sosok yang digunakan itu ada sosok manusia. Bisa kalian lihat di gambar-gambar ini. Mereka juga sebagai kolom. Jadi kolomnya itu kalau misalkan sekarang, bangunan sekarang mungkin hanya kotak-kotak atau berbentuk tabung gitu. Untuk saat itu di masa Renaissance, kolom itu digunakan sebagai kebebasan berekspresi juga. Di sini juga ada flora sama fauna. Kenapa saat itu ada manusia, flora dan fauna digunakan sebagai desain? Karena kita kembali lagi kepada paham humanisme. Jadi mereka menganggap manusia itu sebagai objek paling sempurna untuk dijadikan desain. Nah, kemudian ada deretan kolom yang menghiasi fasad bangunan. Di sebelah kanan bawah itu bisa dilihat bahwa kolom-kolom itu berdiri tegak dan menjadikan ruangan saat itu di dalam sana menjadi lebih indah. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pramudia, silahkan. Oke, terima kasih Alia. Kemudian kita akan membahas tentang struktur dan konstruksi arsitektur Renaissance. Jadi di sini untuk ciri khas Renaissance yaitu penerapan unsur simetris cenderung menggunakan satu warna atau monokrom. Bangunan kaya akan elemen dekoratif baik dalam eksterior maupun interior bangunan. Nah, untuk di sini eksterior maupun interiornya sendiri terbilang cukup sederhana karena masih belum memasuki pada bagian Korintian ataupun komposit yang nantinya akan lebih sering ditemui pada era neoklasik. Kemudian untuk yang pertama, arsitektur Renaissance pada awalnya lebih sering digunakan untuk gaya arsitektur gereja atau kapel. Kemudian arsitek Renaissance sering menerapkan tatanan Urdu. Yang ketiga, pada gaya Renaissance
digunakan tatanan yang berbeda untuk masing-masing dari beberapa lantai sebuah bangunan. Dan biasanya bangunan ini dimulai dengan tatanan Tuscan atau Doric di bagian bawah yang lebih berat dan lebih kuat. Kemudian semakin naik, semakin ringan menjadi tatanan Ionik, Korintian, dan komposit sehingga lebih ringan dan juga dekoratif. Next. Nah, sekarang kita memasuki pada analisis bangunan arsitektur Renaissance. Di sini terdapat beberapa bangunan dari masa lampau hingga masa kini, dan beberapa terdapat dari Indonesia. Untuk bangunan masa lampaunya sendiri, yang pertama yaitu Katedral Santa Maria del Fiore. Kubah katedral masih termasuk dalam tradisi gotik karena dibangun dengan konstruksi tulang rusuk dan bentuk lengkungan runcing. Tetapi terdapat pengenalan drum yang membuat kubah lebih menonjol menjadi ciri khas kubah Renaissance yang mengadaptasi gaya arsitektur gotik. Untuk kubahnya sendiri dapat dilihat di bagian kanan bawah dan juga terdapat bagian runcing di bagian atas kubah. Kemudian untuk pemilihan warna alam pada arsitektur Florentine dilakukan untuk menekankan hubungan linear pada gaya arsitektur Renaissance. Di dalam katedral ini memiliki ruang sentral yang secara garis besar dapat dibilang berbentuk lingkaran seperti denah di gambar sebelah kiri. Next. Kemudian untuk bangunan masa kini, yaitu yang pertama Gereja Immanuel dapat ditemui di Indonesia, di Semarang. Selain difungsikan sebagai gereja, bangunan ini juga difungsikan sebagai streetscape pada Jalan Lejen Suprapto. Bangunan ini memiliki fasad yang khas berupa atap dom, lalu pada fasad bangunannya terdapat deretan kolom dengan kepala dihiasi elemen dekoratif. Hal ini juga sama seperti ciri khas dari arsitektur Renaissance. Kemudian terdapat menara di sisi kiri dan kanan yang mencirikan arsitektur Renaissance. Terdapat pemakaian konsep simetri yang kuat antara bagian kiri dan juga kanan serta secara vertikal dari gereja ini. Serta tidak lupa terdapat pemakaian warna monokrom yang cenderung memakai warna cerah pada bangunan ini. Next. Untuk contoh selanjutnya yaitu kantor Bank Mandiri yang ada di Semarang. Kantor Bank Mandiri khususnya di cabang Butantular. Kantor Bank Mandiri ini memiliki fungsi utama selain sebagai bank juga sebagai streetscape yang spesifik pada koridor jalan Butantular. Bangunan ini memiliki bentuk geometrik sederhana pada fasad dibentuk dari fusoir berbentuk melengkung dengan molding sederhana pada lantai satu bangunan. Hal ini dapat dilihat di bagian kiri gambar. Terdapat lengkungan-lengkungan untuk akses masuk juga. Selain itu dapat dilihat juga bangunan ini memiliki konsep simetris juga baik bagian kanan dan juga kirinya sehingga memiliki keseimbangan yang proporsional seperti yang dicirikan pada gaya arsitektur Renaissance. Kemudian selain terdapat gaya arsitektur Renaissance, terdapat juga gaya The English Empire Style yang juga berpadu pada gaya Renaissance yang memiliki unsur simetris, harmonis, dan juga memiliki kecenderungan satu warna pada bangunan ini. Selain itu, terdapat kolom-kolom berulang di fasad bangunan yang mencirikan gaya arsitektur Renaissance. Next. Kemudian yang ketiga yaitu Semarang Creative Gallery, masih di daerah Semarang. Bangunan ini dulu merupakan kantor di Javas Bank, karya Hulswit dan Kuipers. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai Creative Gallery dan UMKM. Fisik bangunan ini masih terpelihara dengan baik, dan juga selain sebagai Creative Gallery dan UMKM, bangunan ini difungsikan juga sebagai streetscape pada jalan koridor Jalan Lejen Suprapto. Elemen pada bangunan ini memiliki ornamen geometrik pada bukaan pintu yang di atasnya memiliki hiasan fusoir berbentuk lengkung, kemudian menggunakan dormer atau lukarn pada atap yang merupakan karakteristik arsitektur Renaissance yang dipadukan dengan arsitektur Indisch pada bagian fasad ornamen, cantilever, dan penggunaan atap perisai di tengah bangunan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan atas.
Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ica. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai topik kedua, yaitu arsitektur neoklasik. Nah, dimulai dari sejarah dan perkembangan dari arsitektur neoklasik itu sendiri. Setelah masa klasik berakhir, arsitektur neoklasik menggantikan gaya Renaissance secara perlahan dan berkembang pada abad ke-18 dan 19. Arsitektur neoklasik terus berkembang pada abad 19, terutama di Eropa, Inggris, dan Amerika. Jadi pada saat itu, arsitektur neoklasik itu mulai berkembang pada awalnya di Eropa, lalu mulai menyebar ke beberapa daerah yang yaitu terutama di Inggris dan juga Amerika, serta Rusia. Nah, ini ada beberapa tokoh arsitektur neoklasik yang berpengaruh. Yang pertama ini ada Catherine the Great. Catherine the Great ini berasal dari Rusia. Dia berperan dalam arsitektur neoklasik di Rusia. Selanjutnya ada Robert Adam. Dia ini dari Amerika. Dan yang terakhir ada John Swain. Dia ini dari Inggris. Selanjutnya, iptek budaya dan ekonomi. Dalam ilmu pengetahuan teknologi, arsitektur neoklasik ini ketertarikan terhadap penggalian situs lama Yunani menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya gaya arsitektur neoklasik. Jadi arsitektur neoklasik ini disebabkan atau dilatar belakangi oleh keinginan manusia terhadap penelitian situs-situs lama Yunani. Selanjutnya untuk ekonomi, runtuhnya teori surplus value Marx membuat ekonomi pada masa neoklasik dikuasai oleh prinsip kapitalisme semakin kuat. Lalu didukung adanya aliran neoklasik kedua yang berasumsi adanya persaingan pasar yang tidak seimbang karena monopoli, oligopoli, dan sebagainya. Lalu dalam budaya, gaya neoklasik ini muncul karena keinginan untuk kembali merasakan kemurnian seni Romawi dan Yunani kuno yang jelas dan ideal. Nah, di sini bisa dilihat jenis-jenis kolom atau 5 jenis ordo pada arsitektur neoklasik yang sama dengan arsitektur Renaissance karena masih dipengaruhi oleh arsitektur Renaissance, yaitu ada Tuscan, Doric, Ionic, Corinthian, dan Composite. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Untuk Alia dipersilahkan. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep desain arsitektur neoklasik. Nah, tadi udah disebutkan dalam konteks budaya itu bahwa neoklasik hadir sebagai keinginan untuk memunculkan kembali kemurnian Yunani dan Romawi kuno. Nah, akhirnya pada style neoklasik sendiri itu detail-detail arsitekturnya menggunakan konsep yang lebih rumit dan mewah sebagai gambaran dari desain klasik. Berbeda dengan Renaissance memang klasik, tapi Renaissance sendiri itu mengesampingkan detail-detail yang lebih rumit karena mereka berpikir kesederhanaan itu juga menjadi poin utama. Berbeda dengan neoklasik yang kembali mengangkat budaya-budaya atau desain-desain khas Yunani dan Romawi. Oke, di sini bisa dilihat di stilistika dari bangunan Viseiro yang bawah itu disebut base, kemudian kolom-kolomnya. Di atas kolom ada entablatur, dan yang atas ada pediment segitiga. Ini pediment segitiga juga menjadi stilistika utama dari arsitektur neoklasik. Kemudian di sampingnya kita bisa melihat ini tuh pinggiran langit-langit atau sail dari plafon bergaya plasterwork Thomis. Kemudian yang bawah sebelah kanan itu ada motif lantai atau keramik gitu. Kemudian yang tengah itu ada pinggiran keramik. Biasanya menggunakan motif-motif seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan itu ada motif karpet yang biasa digunakan sebagai gaya neoklasik. 3 gambar utama ini itu diambil dari Regency style. Kemudian dari interiornya kita bisa melihat dari lampu, yaitu dari French Empire. Di sini untayan-untayannya itu bisa kita lihat ukiran-ukirannya sangat mewah. Kemudian di yang sebelah kanan itu ada tangga dari A Compact Winding Backstair di tahun 1765. Di sini di tangga-tangga saat itu bergaya neoklasik itu menggunakan ukiran-ukiran kayu di setiap tangganya. Kemudian untuk peta ruangnya masih sama dengan arsitektur Renaissance tadi, yaitu simetris.
Temboknya tebal karena langit-langitnya tinggi, ada pula central room yang berhubungan langsung dengan brand di depan. Nah, kemudian di sayap kanan dan sayap kiri itu biasanya digunakan sebagai kamar tidur. Untuk servis itu terpisah. Kemudian bangunan utama di bagian depan biasanya itu dilewati oleh akses kendaraan atau biasanya ada taman cantik. Next. Oke, selanjutnya ini ada struktur sama konstruksi yang bakalan dijelasin oleh Pramudia. Oke, terima kasih Alia. Kemudian kita masuk ke struktur dan konstruksi arsitektur neoklasik. Jadi ciri khas neoklasik yaitu menggunakan prinsip simetris dan dekoratif pada eksterior dan interiornya, dan cenderung lebih rumit daripada arsitektur Renaissance karena kembali lagi arsitektur neoklasik ini ingin mengangkat kembali konsep arsitektur Yunani dan juga Romawi kuno yang merupakan konsep yang memiliki konsep arsitektur klasik yang cukup rumit dalam segi ornamen-ornamennya. Kemudian masuk ke ciri khas pertama yaitu arsitektur neoklasik beberapa menggunakan kubah seperti Renaissance. Namun kubah ini itu tidak menjadi suatu hal yang utama. Sering ditemui juga atapnya menggunakan atap datar. Kemudian yang kedua terdapat arsitek neoklasik biasanya memakai kolom Dorik yang nantinya berkembang ke Ionik dan Korintian serta composite. Untuk yang ketiga, pada gaya neoklasik, bentuk pedimen segitiga dengan ornamen pahatan menyerupai manusia atau bentuk-bentuk geometris yang mencirikan arsitektur Yunani dan Romawi kuno. Kemudian ciri khas yang keempat yaitu kokoh, menjulang, serta megah. Bangunan dengan arsitektur neoklasik pada masa lampau biasanya digunakan pada bangunan yang penting saja. Untuk contoh pedimennya dapat dilihat di sebelah kiri. Nah, untuk arsitektur neoklasik sendiri, yang paling sering ditemukan dan digunakan yaitu pedimen dengan berbentuk segitiga. Untuk kolomnya yaitu jenis Korintian dan juga composite dapat dilihat di sebelah kiri bawah. Next. Analisis bangunan arsitektur neoklasik pada masa lampau hingga masa kini di Amerika dan juga di Indonesia. Next. Nah, pada bangunan masa lampau ini terdapat Pantheon yang dari Prancis. Jadi fasad struktur dibangun dengan motif Yunani kuno dengan pintu masuk serambi yang menampilkan puncak segitiga dan kolom menjulang dengan gaya Korintian. Memiliki kubah yang menjadi penutup atap ruang sentral dari bangunan ini. Hal yang paling mencolok di sini yaitu kolom-kolom yang tinggi dan besar. Dapat dilihat di gambar sebelah kanan atas. Kemudian penggunaan struktur tumpuk juga ada pada kolom di luar bangunan. Di atas kolom terdapat balok horizontal penyangga atap yang disebut entablature. Entablature ini terdapat di bawah pedimen. Kemudian sebagai konsekuensi dari penggunaan struktur tumpuk pada bagian ini, maka bentang lebar tidak dimungkinkan, sehingga jarak antar kolom relatif sempit. Untuk membuat kubah yang besar jadi stabil adalah dengan menggunakan batu yang semakin ringan dengan campuran beton saat mencapai puncak. Next. Kemudian pada bangunan masa kini, yang pertama yaitu Gedung Putih di Amerika Serikat. Bangunan ini terkenal di kalangan Amerika Serikat, pastinya semuanya mengetahui bangunan ini. Gedung Putih di Amerika Serikat merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat tinggal presiden di Amerika Serikat. Bangunan ini memiliki deretan kolom ionik yang berdiri di bagian depan bangunan untuk menggambarkan struktur Yunani dan Romawi kuno. Kemudian terdapat ruang Central Hall di tengah yang menghubungkan ruang-ruangan yang ada, namun tidak memakai kubah untuk penutup atapnya. Penutup atap menggunakan atap datar dan dengan memberikan kesan formal, memiliki tatanan ruang dan fasad bangunan yang simetris. Jadi tidak semuanya itu diadaptasi oleh Gedung Putih yang ada di Amerika Serikat. Next.
Kemudian terdapat Gedung Indonesia Menggugat yang berada di daerah Bandung. Nah, untuk struktur atapnya sendiri, bentuk atap perisai pada lapisan bawah dan bentuk atap tenda pada lapisan atasnya. Terdapat beberapa konsol dengan ukuran lebar untuk mengatasi sinar matahari. Untuk pola lantainya dapat dilihat di sebelah kanan. Di sini terdapat gambar A yang menunjukkan arsitektur neoklasik di barat dan juga gambar B merupakan pola lantai pada arsitektur neoklasik yang diadaptasi ke Indonesia pada Gedung Indonesia Menggugat. Meskipun tidak bercorak Yunani, namun masih menggunakan pola geometris, tapi lebih sederhana. Kemudian untuk di bagian jendelanya mempunyai kesamaan pada bentuk, jendela dengan bukan tinggi dan lebar, serta daun jendela yang berjalusi. Tinggi jendela hampir mendekati lantai dan ceiling. Bukaan yang lebar ini merupakan bagian penyesuaian terhadap iklim tropis sebagai penghawaan dan pencahayaan alami. Jadi terdapat beberapa adaptasi yang dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Indonesia. Next. Kemudian untuk di bagian dinding dapat dilihat di bagian kiri yaitu ada gambar A dan B memiliki persamaan dalam pengolahan dinding atau wall treatment, yaitu penggunaan panel kayu yang menutup yang berfungsi sebagai penutup dinding. Selain sebagai guna estetis ruangan, juga berfungsi untuk mengurangi kelembapan. Kemudian di bagian langit-langitnya, pada gambar di sebelah kiri dapat dilihat kesederhanaan dari pola ceiling yang digunakan di ruang sidang Gedung Indonesia Menggugat tanpa unsur dekoratif yang bermotif Yunani seperti arsitektur neoklasik yang berada di barat. Kemudian untuk bagian pintunya sendiri, bagian pintunya dapat dilihat di sebelah kiri. Bagian F dan G ini sendiri merupakan contoh detail pintu yang ada di arsitektur neoklasik barat, dan juga yang H ini merupakan arsitektur neoklasik yang diterapkan di Gedung Indonesia Menggugat, berupa detail pintu yang berbentuk melengkung diikuti pola pada dinding, kemudian membentuk ornamen, lengkungan, dan berundak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.